Sesudah judul, oke, next. Sudah bisa di next dari situ? Bisa, Bapak. Ya, ini ketika yang ditendang bukan lagi bola, yang menendang bukan lagi pemain. Jadi gol dan gawang nggak jadi urusan. Next. Makin banyak pemain masuk ke lapangan. Bukan bola, bukan gawang, tapi yang diperlukan cuma lapangan dan mereka berantem satu sama lain. Next. Apalagi penontonnya ikut brutal. Next. Next. Sehingga Indonesia terpuruk. Next. Sampai sekarang. Next. Next. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kunci sukses atau kunci gagal itu adalah SDM, pemainnya. Next. Jadi untuk kehutanan tidak ada kehidupan lestari, tidak ada pembangunan berkelanjutan jika tidak ada SDM berkualitas di kehutanan. Next. Lewat saja tadi sudah saya sebutkan tujuan pembelajarannya. Next. Next. Pembangunan SDM, kapasitas dan kompetensi SDM kehutanan menjadi kunci pertama dan utama pada kelestarian dan keberlanjutan pembangunan. Next. Ada 3 pokok pembelajaran. Yang pertama, redefinisi pembangunan kehutanan berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana lanskap kehutanan di dalam menjawab SDGs. Yang ketiga, bagaimana pembangunan sistem, pendekatan sistem pembangunan, pendekatan sistem dalam pembangunan SDM kehutanan. Next. Halo, next. Aku mau cepat. Ya, kita lihat bagaimana pembangunan kehutanan berkelanjutan harus diredefinisikan. Next. Dimulai dari orang nebang kayu, nebang pohon untuk kehidupannya sendiri, untuk menghidupi masyarakatnya sendiri. Dan itu lestari, kenapa? Karena next. Karena mereka mengandalkan pada suksesi pohon. Ditebang, tumbuh, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua untuk siap ditebang lagi. Itu disebut kelestarian pada tingkat tegakan, tingkat 1 tegakan hutan. Next. Nah, lalu sejarahnya adalah kayu semakin lama semakin penting, harganya di pasar semakin tinggi, sehingga lalu muncul perusahaan-perusahaan penebangan yang komersial. Perusahaan komersial ini membutuhkan keberlanjutan usaha, jadi mereka berusaha untuk setiap tahun bisa menebang, setiap tahun bisa menjual. Oleh karena itu mereka memerlukan pengaturan pada hutannya. Muncullah pengertian regulated forest, hutan yang teratur untuk ditebang. Next. Keteraturan ditebang itu berbasis pada sustainability principle, pengaturan kelestarian hasil. Jadi setiap tahun ada jatah produksi, yang itu tidak boleh melebihi riap. Atau sementara ini bisa dicerminkan dengan total potensi dibagi dengan daur. Jadi itu. Next. Sesudah perdagangan, kemudian menjadi regulated forest seperti gambar ini, di mana di situ ada petak-petak yang baru saja ditebang, petak-petak yang baru ditanam, petak-petak yang umur remaja, dan petak-petak yang dipenuhi oleh pohon tua. Teratur seperti itu petaknya. Itu prinsip sustain yield pada regulated forest. Next. Nah, tapi beberapa dekade yang lalu, orang bicara hutan itu bukan hanya kayu. Di situ ada keanekaragaman hayati, ada daerah aliran sungai, ada perubahan iklim belakangan ini. Nah, lalu itu mendorong, kalau gitu kelestarian hasil, kelestarian kayu, it's not the case, bukan itu yang diminta.
Yang diminta adalah konsep pelestarian sumber daya hutan, kelestarian ekosistem hutan. Lestari pada ekosistem, lestari sumber daya hutannya. Jadi bukan hanya pohon, di situ kemudian ada satwa, ada tumbuhan, ada ancaman kebakaran, ada air, yang kemudian di sebelah kanan itu lalu muncul Sustainable Forestry Carbon Cycle, siklus lestari untuk karbon kehutanan. Jadi kita bisa lihat ada gradasi perhatian orang, gradasi kepentingan orang, gradasi tuntutan orang. Sejak untuk keluarga, kemudian untuk perdagangan, sekarang untuk masyarakat yang lebih luas. Next. Nah, kalau kemudian kita mengikuti tuntutan untuk menuju goalnya itu sekarang ekosistem, bolanya tetap aja kehutanan, maka tidak hanya dapat didukung oleh hutan saja. Lalu ada konsep Sustainable Forest-Based Landscape Management, manajemen lanskap hutan berkelanjutan, lanskap berbasis hutan. Next. Ini misalnya saya ambil di Kabupaten Blora. Di situ ada hutan yang dikelola oleh perhutani, di situ ada sawah, ada ladang, ada pemukiman, ada pasar, kemudian ada transportasi, kemudian itu di bawah pemerintah Blora, ada kepentingan pemerintah Blora untuk mendapatkan pendapatan, semua jadi satu lanskap. Dan ini harus lestari. Jadi di sini semakin meningkat bahwa kelestarian itu tidak hanya berbasis ekosistem, tapi berbasis lanskap. Next. Lanskap itu bisa lanskap geografis, bisa lanskap sosial ekonomi, bisa lanskap bisnis, bisa lanskap pemerintahan, bisa lanskap das. Pada tingkat yang lebih makro, itu tadi di tingkat tapak. Jadi kita punya kelestarian untuk keluarga, tebang, tanam, tumbuh, tebang, tanam, tumbuh. Ada kelestarian untuk perdagangan kayu, ada kelestarian kayu, ada kelestarian pada tingkat sumber daya hutan, ada kelestarian pada tingkat ekosistem, ada kelestarian pada tingkat lanskap. Itu semua ada di tingkat tapak, di lapangan. Tetapi kalau kita lihat makronya, pada tataran pembangunan nasional, muncullah konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan nasional Indonesia seperti apa? Belum begitu jelas. Tidak begitu jelas. Nah, dengan demikian, konsep kelestarian yang diinginkan barangkali untuk tataran makronya adalah taking the environment of livelihood into proper account to providing good quality of life and at the same time ensuring better quality of life for the next generation. Jadi membawa lingkungan untuk kehidupan, tidak sekedar lingkungan hidup, lingkungan kehidupan menuju pada pertanggungjawabatan yang benar untuk menyediakan kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan menjamin bahwa kualitas kehidupan itu tidak menurun untuk generasi berikutnya. Next. Halo. Next. Halo. Next. Ya. Nah, banyaknya pemain menimbulkan perspektif yang berbeda. FAO misalkan, Food and Agriculture Organization di bawah UN, itu fokus pada tata kelola sumber daya hutan, pada governance, pada pengurusan hutan oleh negara-negara anggotanya. Kemudian ada International Tropical Timber Organization, mereka fokus pada perdagangan kayu global, kayu tropika yang berkelanjutan. Pada perspektif pengelola sistem sertifikasi hutan, itu mereka fokus pada standar. Pokoknya kelestarian itu adalah memenuhi standar audit kinerja pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan. Nah, kemudian pada perspektif bisnis,
yang dicerminkan oleh WBCSD, World Business Council on Sustainable Development yang bermarkas di Amerika Serikat, itu mereka melihat bahwa perspektif mereka pokoknya di sepanjang mata rantai supply itu ada nilai yang bisa dimanfaatkan. Next. Nah ini, sejak dari produksi hutan, pengolahan, kemudian fabrikasi produk-produk akhir, kemudian sampai end user, sampai dengan barang dari berbasis kayu itu tidak, berbasis hutan itu tidak lagi diperlukan. Para pebisnis melihat keuntunganku apa di sini, bisnis apa yang bisa ada di situ pada setiap mata rantai supply, sehingga mereka bisa memunculkan satu siklus mata rantai nilai. Next. Itu perspektif mereka. Next. Mohon maaf Pak, kadang membutuhkan waktu. Oke, ya. Nah, bagaimana teman-teman LSM melihat? Mereka fokus pada tuntutan masyarakat. Masyarakat menuntut posisi tidak hanya sebagai korban pembangunan, tidak hanya sebagai objek pembangunan. Mereka adalah modal pembangunan, mereka modal kelestarian. Jadi arahnya mereka konsisten dengan arah menuju pada posisi social capital, modal sosial untuk kelestarian, untuk pembangunan. Yang basisnya adalah equality, trust, and performance. Next. Next. Next saja karena kita kehilangan banyak waktu. Ini dilewati aja. Para pebisnis dunia di dalam menghadapi permintaan untuk lebih sosial, untuk lebih green, itu mereka melihat ini bagus nih. Produk-produk yang hijau dan lestari itu akan terus tumbuh. Dan itu memunculkan segmentasi pasar baru. Para pebisnis dunia mengisyaratkan ada ratusan triliun US dollar tersedia untuk itu. Ini bisnis yang sangat bagus. That's good sign. Tapi perspektif mereka kembali lagi adalah perspektif bisnis. Next. Halo. Nah, pada posisinya di dalam SDGs, para pebisnis dunia mengambil SDGs fokus pada nomor 6, nomor 8, nomor 13, nomor 15. 4 goals itu yang mereka bilang ini peluangnya untuk memunculkan bisnis baru itu paling besar. Next. Jadi mereka hanya fokus pada 4. Bisnis selalu fokus melihat pada mata rantai nilai yang added value, added business value yang mana yang lebih menguntungkan. Boleh selanjutnya? Selanjutnya? Sepertinya sinyalnya agak buruk Pak. Sebentar ya Pak. Sinyal di situ ya? Iya, di Indonesia, Bappenas sudah membuat roadmap untuk SDGs di Indonesia. Itu antara garis merah dan garis biru kita bisa lihat jarak antara garis merah dan garis biru itu adalah besarnya upaya atau intervensi yang harus kita upayakan. Posisi kontribusi terakhir kehutanan Indonesia di dalam SDGs itu ada 1, 4, 9, 13, 15. 1, 4, dan 9 sudah benar slide-nya. Next. Berikutnya. Kehutanan Indonesia
tidak serta-merta 1, 4, 9, 13, 15. Tidak serta-merta sesuai dengan ratusan triliun yang diincar oleh kelompok bisnis dunia. Ketika ini penting, kelompok bisnis dunia mengincar duitnya, keuntungannya. Indonesia tidak mengincar duitnya untuk kehutanan. Sehingga konsekuensinya adalah Indonesia harus cari duit dari mana untuk membiayai upaya pencapaian SDGs. Karena 1, 4, 9, 13, 15 itu tidak seluruhnya itu memposisikan kehutanan sebagai pemain untuk memperoleh pendapatan, pemain untuk memperoleh pendanaan. Ini gap-nya. Jadi kehutanan dalam SDGs, kehutanan Indonesia dalam posisi pencapaian SDGs tidak di dalam hal untuk ekonomi, tidak dalam hal untuk membesarkan pendapatan. Tidak menjadikan kehutanan sebagai sumber pendapatan masyarakat, sumber pendapatan negara. Next. Nah, jadi apa yang dimau pemerintah Indonesia di bidang kehutanan untuk pencapaian SDGs? 3 aja intinya. Yang pertama, menjaga fungsi lingkungan. Itu pemain utamanya, menjaga fungsi lingkungan, ekosistem, keanekaragaman hayati, das, perubahan iklim. Yang kedua, posisinya tidak bermain, tapi berkontribusi, menyumbang ketahanan kedaulatan pangan. Yang ketiga, tidak bermain, tidak berkontribusi, hanya ikut mempromosikan industri inklusif dan berkelanjutan. Next. Lalu tiba-tiba ada UCK 21, Undang-Undang Cipta Kerja. Sensor semantik yang saya baca adalah kehutanan diminta untuk menyediakan lahan untuk investasi. Kehutanan diminta untuk mempermudah perizinan berusaha. Kehutanan diminta untuk menghapus ketentuan luas kawasan hutan minimal 30%. Itu artinya kehutanan membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi baru dengan prosedur yang murah dan boleh membongkar hutan. Karena tidak perlu lagi hutan minimal 30% luasannya. Jadi this is not good for SDGs. Next. Dari sini kita bisa lihat bahwa kehutanan sudah di tingkat nasional sudah nggak jelas mana bola, mana golnya, mana pemainnya. Next. Nah, kita masuk ke bagian kedua. SDGs itu global commitment, tetapi dengan local action. Komitmennya global, tapi dimulai dari aksi lokal. Next. Nah, aksi lokal ini kita bisa lihat tadi, dimulai dari tapak. Tapaknya itu lestari enggak? Bisa KPH, bisa ekosistem, bisa lanskap kehutanan. Kemudian diangkat ke nasional, ke pembangunan kehutanan berkelanjutan. Saya belum pernah menemukan satu artikel, satu aturan yang mendefinisikan pembangunan kehutanan berkelanjutan tingkat nasional itu seperti apa. Tidak jelas. Di tingkat tapak kita masih harus mengupayakan, di tingkat nasional mulai tidak jelas, di tingkat SDGs kita belum bisa bermain dengan pemain-pemain global lainnya. Nah, padahal komitmen SDGs adalah komitmen global, tapi harus dimulai dari tapak. Ini yang belum nyambung. Next. Persoalan utamanya kembali lagi adalah persoalan kehutanan yang seperti main bola tadi. Kehutanan itu adalah satu lapangan bola di mana di situ banyak pemainnya. Masing-masing bermain dengan aturannya sendiri. Masing-masing membawa kepentingannya masing-masing.
Masing-masing membawa goalnya masing-masing. Masing-masing berusaha untuk berbasis pada aturan tersendiri. Aturannya itu bisa formal, aturan itu bisa non formal, bisa legal, bisa paralegal. Sesudah ini non. Jadi forestry is a game people play. Next. Playing ground-nya kehutanan, arena bermainnya itu bisa ecoregion, bisa lanskap hutan, kawasan hutan dengan berbagai fungsi, bisa hutan produksi yang dapat dikonversi dan yang lainnya. Kawasan hutan. Next. Yang mau ikut main di sana, pemerintah daerah, birokrat, politisi, penegak hukum, operator ekonomi, perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan-perusahaan pembangunan jalan, pemegang izin berusaha di bidang kehutanan maupun di bidang yang lain. Kemudian ada makelar kasus kehutanan yang ikut main, ada makelar perizinan, makelar regulasi, makelar hukum. Kemudian ada juga pelaku kehutanan yang main, pelaku di tingkat lokal, nasional, internasional. Beberapa pemerintahan daerah sekarang dipimpin oleh orang yang dulu itu DPO di kehutanan. Kemudian ada pemain LSM, kemudian ada pemain pebisnis, dan ada akademisi di situ. Ada akademisi, ada dosen di situ. Semuanya ikut main. Next. Kita lihat, banyak kali, tidak hanya kayu yang diambil, binatang pun diambil. Next. Jenis permainannya mereka bisa memainkan pada reasoning ekonomi, GDP atau PDB, pertumbuhan, pasar, pendapatan, rental, lapangan kerja, keuangan, kemiskinan. Mereka juga bisa memainkan dengan alasan ekologi dan lingkungan, keanekaragaman hayati, ekosistem, konservasi, gas, perubahan iklim. Mereka juga bisa memainkan dari aspek hak-hak masyarakat, gender, hak pekerja, kelembagaan masyarakat, ekonomi lokal, dan seterusnya. Mereka bisa memainkan legal, peraturan perundangan hukum, penegakan hukum. Mereka bisa memainkan paralegal, hukum adat, hukum norma setempat, hukumnya cukong, dan seterusnya. Semuanya diikuti masing-masing. Next. Aturan bermainnya bisa aturan politik pemerintahan yang berbasis mengendalikan, menguasai, dan memaksa. Ada politik ekonomi, kekuatan untuk membeli dan memenangkan manfaat, keuntungan. Ada ekologi politik, kekuatan untuk advokasi, mengancam, kampanye, kekuatan bisnis. Next. Ini yang sedang terjadi dan belum selesai, banjir Kalsel. Kita lihat di situ. Ada lapangan bolanya, ada yang main merah, hijau, kuning, putih. Dan kita bisa lihat kehutanan tidak lagi mendominasi di situ. Yang paling besar adalah tambang, diikuti oleh sawit. Next. Nah, ini kenampakan di lapangannya seperti itu. Next. Nah, dalam situasi yang serabutan seperti itu, kelestarian hutan ada di mana? Kelestarian hutan ada di mana ketika situasinya kacau? Next. Lalu kita berusaha untuk yang sekarang menjadi determinan kelestarian hutan itu apa? Kelestarian hutan tidak lagi mengikuti definisi pada buku-buku ajar yang sekarang ada. Sudah berbeda sama sekali. Kelestarian hutan harus memperhatikan karakter multi perspektif, perspektif bisnis, perspektif internasional, perspektif ITTO, perspektif FAO, dan seterusnya. Kemudian multidimensional, ada dimensi ekonomi, bisnis, dimensi legal, dimensi sosial, dimensi lingkungan. Ada multi-stage, dari praksis tingkat tapak ke pembangunan nasional dan komitmen global. Ada multi lanskap, lanskap geografis, lanskap ekosistem, lanskap sosial, budaya, lanskap ekonomi, lanskap pembangunan.
Yang semuanya itu memerlukan multiple coupling, saling menyesuaikan di antara berbagai lanskap. Next. Dengan demikian, saya memberikan rumusan kelestarian hutan sekarang ini setelah diredefinisi adalah kinerja sistem berbasis lanskap kehutanan yang tidak menurun dalam peningkatan kualitas hidup manusia lintas generasi. Itu kelestarian. Saya membedakannya dengan keberlanjutan. Di sini keberlanjutan adalah energi, bukan lagi kinerja sistem. Keberlanjutan ukurannya adalah energi yang dihasilkan dari kinerja sistem yang mencukupi, yang dikembalikan dan mencukupi. Kata kuncinya adalah energi yang dihasilkan, kemudian dikembalikan dan mencukupi untuk membiayai periode pembangunan berkelanjutan selanjutnya. Jadi ada perbedaan antara kelestarian dan keberlanjutan. Next. Bagian terakhir adalah, lalu bagaimana kita membangun SDM-nya? Saya menggunakan pendekatan branching and bounding. Ketika keadaan semrawut, kita perlu melakukan satu next. Kita perlu, ya di situ, kita perlu menyatukan ke dalam satu sistem. Meskipun itu semrawut, itu harus bisa ditangkap ke dalam satu kanvas. Dalam satu kanvas. Satu kanvas itu adalah kita mewujudkan SDM kehutanan yang mampu menjaga dan mengembangkan kelestarian hutan. Dan yang kedua, berkontribusi pada tujuan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mampu menghadapi tantangan dan kendala. Ada tantangan dinamika multi pihak, banyak pemain. Ada tantangan banyak aturan. Ada tantangan regulasi dan birokrasi. Ada tantangan pendanaan. Ada tantangan ancaman dari penjahat kehutanan. Nah, kemudian ada tantangan teknologi, pengembangan teknologi yang terus-menerus berkembang. Jadi itu yang harus dikembangkan, oleh karena itu, next. Oleh karena itu, di atas sendiri, kita mulai dari SDM, yang dia menempati posisi sebagai manajer sistem. Sistem kehutanan, sistem kelestarian, itu ada manajernya. Sekarang ini nggak ada. Sekarang ini tidak ada. Sekarang ini tidak ada. Pemerintah juga tidak mengambil tempat sebagai manajer sistem kelestarian ke depan. Kemudian sistem ini kemudian di-branching, dicabangkan dalam klaster pengembangan SDM yang smart, yang cerdas. Tata kelola dan governance relation, politik kebijakan birokrasi, bisnis kehutanan, social forestry, lingkungan, praksis lanskap kehutanan, dan seterusnya. Next. Klaster utama tadi kemudian di branching out lagi, selanjutnya ke dalam kompetensi tingkat tapak, kompetensi tingkat nasional, kompetensi tingkat global. Jadi ada SDM kehutanan yang main di tapak, main di nasional, main di global. Mainnya seperti apa? Mainnya sebagai manajer kelestarian sistem kehutanan, manajer, smart manager untuk regulasi politik, manajer untuk teknis lanskap kehutanan, dan seterusnya. Next, kalau itu tidak bisa terlalu sulit untuk di branching lagi, stop di situ, di bounding, stop kemudian di bounding, diikat. Nah, mengikatnya seperti apa? Mengikatnya adalah dengan soft competencies. Yang pertama adalah SDM kehutanan semuanya harus mampu menguasai fasilita dinamika multi pihak dan fasilitasi berjejaring. Orang harus bisa berjejaring. Orang harus bisa berjejaring. Orang harus bisa berjejaring. Kemudian penguasaan terobosan pada batasan kebijakan regulasi. Penguasaan terobosan pada keterbatasan pendanaan. Penguasaan terobosan pada pengembangan teknologi. Penguasaan terobosan untuk memunculkan ide-ide kreatif pengembangan lanskap baru. Soft competencies, dua saja isinya. Yang pertama adalah fasilitasi jejaring multi pihak.
Yang kedua, melakukan berbagai terobosan. Kalau tidak seperti itu, kita tidak mungkin menang di dalam main bolanya. Next. Nah, juga terobosan untuk menghadapi industri 4.0 yang berbasis Android sekarang ini. Berbasis teknologi informasi. Next. Next. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian, kedepannya saudara-saudara bisa melihat ada bidang-bidang karir yang tidak konvensional, tetapi potensinya luar biasa. Peluangnya luar biasa, hampir tak terbatas. Misalnya, saya hanya sebut misalnya ini ada 9 di situ. Kita bisa menjadi smart policy specialist. Spesialis kebijakan yang smart, bukan spesialis yang smart. Kebijakannya yang smart, yang cerdas. Kemudian IT based forestry. Kita memanfaatkan Internet of Things, kita memanfaatkan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita bisa menjadi desainer untuk program aplikasi berbasis Android. Kalau kita pegang ini, dan dengan pegang ini kita bisa menguasai semua aplikasi untuk kelestarian hutan. Itu karir kita berikutnya. Kita akan bisa sangat sukses di sini. Kemudian aplikasi manajemen aplikasi. Kemudian ada online management and business. Bisnis dan manajemen sekarang ini akan semakin lama akan semakin besar muatannya untuk online. Kemudian Anda bisa masuk ke dalam desainer untuk teknologi dan permesinan kehutanan. Anda bisa masuk ke dalam karir non-commodity forestry marketing. Menjual karbon itu nggak ada komoditasnya. Nggak pernah orang itu menghitung berapa berat karbonnya, ditimbang pakai kiloan. Nggak pernah. Komoditasnya nggak ada. Kalau Anda menjual kelangkaan biodiversitas, nggak ada yang Anda jual. Yang Anda jual adalah angka. Barangnya tetap aja di sana, di tingkat tapak, di lanskap. Jadi pemasaran kehutanan yang non komoditas, tidak ada komoditasnya. Kemudian Flex Forestry Production Services Systems Manager, manajer untuk sistem produksi dan jasa kehutanan yang flex. Flex itu fleksibel. Hari ini Anda jualan kayu nggak laku, Anda jualan rotan lalu kemudian jatuh harganya, Anda ganti jualan madu kurang bagus, Anda jualan temulawak, obat-obatan dalam hutan, masih bisa dikembangkan, Anda akan jualan energi dan seterusnya. Flexible business, itu yang harus nongol dan itu hampir tak terbatas. Kemudian dan seterusnya sampai yang dengan nomor 9 yang perlu Anda kuasai adalah bagaimana Anda menguasai untuk melakukan terobosan. Next. Saudara-saudara sekalian, jadi kedepannya kurang lebih SDM kehutanan yang diperlukan adalah SDM kehutanan yang bisa memanfaatkan robot Android untuk membantu kinerjanya. Ketika ada 1000 jaringan yang Anda kuasai di dunia ini untuk orang berhubungan, Anda nggak bisa sendirian, itu Anda menguasainya, Anda memerlukan bantuan. Bantuan seperti apa? Robot Android ini bisa menyimpan big data sampai berapa? Ribuan gigabytes. Sehingga Anda tinggal nanya, dia jawab. Kemudian ketika Anda bekerja pada gambar yang sebelah kanan bawah, Anda di situ menyatukan dalam satu lanskap di depan Anda lihat hutannya, Anda lihat sungainya, Anda lihat keanekaragaman hatinya, Anda melihat dasnya, Anda melihat karbonnya, Anda melihat harimaunya, gajahnya, Anda melihat rotannya. Tetapi pada saat yang sama Anda melihat berbagai aplikasi. Saya mau main apa? Satu kanvas. Tidak lagi mencari-cari, tidak lagi mencari-cari di buku. Satu kanvas. Dan itu adalah kalau Anda sudah bisa berdiri di situ dalam satu kanvas
Di situ ada lanskap kehutanan, di situ ada berbagai aplikasi, dan di sebelah ada robot Android. Selesai pekerjaan Anda. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kalau sudah menerapkan ini, isinya tidak 3.000 orang seperti sekarang ini, tapi isinya cuma paling banyak 300 orang. Baik, next. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.